bersama saya Lulu Ayuning Tias dalam channel Si Aksa Official. Oke teman-teman, kali ini seperti yang kalian ketahui, seperti yang ada dalam judul, kita akan membahas dan melakukan praktek mengenai pencatatan sederhana yang paling mudah yang biasa kita lakukan, yang bisa kita lakukan apabila misalnya kita memiliki usaha kecil, usaha kecil-kecilan. Katakanlah misalnya jualan siomay, kemudian jualan cilok, jualan minuman kekinian. Nah, biasanya kita jarang sekali memikirkan tentang bagaimana perlakuan ketika kita ada kas masuk maupun ada kas keluar gitu ya. Jadi ini adalah praktek, kita langsung praktek mengenai pencatatan yang paling mudah, paling sederhana, gitu ya. Tanpa harus memiliki basic-basic akuntansi yang rumit. Kita bisa belajar dari hal seperti ini. Nah, di sini saya akan contohkan beberapa transaksi dari awal bulan hingga di pertengahan bulan. Di sini saya memberi contoh adalah transaksi jualan siomay dan batagor si Aksya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung praktek ya teman-teman. Nah, untuk membuat laporan arus kas masuk dan kas keluar, kita membutuhkan beberapa kolom. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat kolom-kolom yang diperlukan untuk mencatat pengeluaran maupun pemasukan. Jadi di sini kita bisa kasih kolom nomor, tanggal, kemudian keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan juga saldo. Nah, kalian tinggal kasih judul aja, misalnya di sini ada laporan, kas masuk, dan kas keluar, siomay, dan batagor si Aksya. Bisa juga kalian kasih judul yang lain, misalnya laporan pemasukan dan pengeluaran nama usaha kalian. Nah, biar lebih singkat gitu ya, saya sudah memberikan ilustrasi contohnya tadi, dari ilustrasi transaksi tadi di sebelahnya, di sini. Jadi biar nggak usah pindah-pindah sheet ya teman-teman. Untuk melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar, kita harus mengkategorikan transaksi itu menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pemasukan maupun kelompok pengeluaran. Untuk yang kelompok pemasukan, itu apa aja ya biasanya? Nah, untuk kelompok pemasukan, biasanya memang terkait dengan pendapatan hasil jualan. Jadi misalnya kalian hari ini jualan siomay nih, dapat uang sekian ratus ribu. Nah, itu berarti kategorinya adalah sumber pemasukan. Sementara sumber pengeluaran itu lebih beragam, teman-teman. Sumber pengeluaran biasanya terkait dengan pembelian bahan baku, kemudian juga biaya transportasi. Kalau kalian jualannya keliling, bensinnya itu juga harus dihitung. Ada lagi selain biaya bahan baku dan juga transport, ada juga pengeluaran mengenai biaya listrik atau juga biaya internet kalau kalian jualannya bisa sambil dengan sistem online. Jadi kalian harus mencatat pengeluaran untuk biaya internet tersebut. Ada juga biaya mengenai kalau misalnya kita jualannya di suatu tempat gitu ya, di depan kampus atau di sekitaran pabrik, garment, itu biasanya kita dimintai untuk membayar iuran retribusi. Maka ini kita juga harus mencatatnya dalam kelompok pengeluaran. Kadang selain itu juga kita tidak sengaja gitu ya, bukan tidak sengaja, tapi terpaksa harus mengambil uang dari hasil jualan tersebut untuk keperluan pribadi kita. Maka itu adalah kategorinya pengambilan pribadi, atau kalau dalam istilah akuntansi disebut dengan prive atau prive gitu ya teman-teman. Nah itu gimana perlakuannya? Nah langsung saja kita praktek teman-teman. Setelah kita buat kolom ada tanggal, keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo, kita langsung mulai di transaksi yang pertama, tanggal 1 Mei di sini. Pada tanggal 1 Mei, ada saldo awal. Saldo awal ini artinya adalah saldo dari bulan lalu. Saldo bulan lalu, artinya saldo hasil jualan di bulan April, gitu ya teman-teman. Nah, kita tulis sebagai pemasukan, karena saldo mula-mula. Maka jumlah saldo yang di sini adalah juga sama, 1.500.000. Untuk lebih mudahnya, kalian bisa atur di sini di kolom pemasukan, pengeluaran, dan saldo langsung di format currency ya, format accounting. Jadi langsung muncul rupiahnya. Diklik gini, kemudian dipilih yang currency ini.
Gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di tanggal 2 Mei, di sini ada pembelian bahan baku. Misalnya kalian belanja ke pasar gitu ya. Belanja ke pasar maka untuk keperluan jualan kita tulis saja pembelian bahan baku ya, tepung, minyak dan lain sebagainya. Maka kalau pembelian kita mengeluarkan uang, logikanya berarti itu adalah kelompok pengeluaran. Kita catatnya di kolom pengeluaran sebesar berapa ini belanjanya? 250.000. Nah, kita catat sebesar 250.000. Kemudian bagaimana mengisi kolom saldo? Nah, di kolom saldo ini adalah hasil dari kita masukkan rumus dalam kurung saldo awal, saldo bulan lalu ditambah dengan pemasukan dikurangi dengan pengeluaran, kemudian ditutup kurung. Nah, ketemulah di sini karena tadi saldo bulan lalu 1.500.000 untuk belanja bahan baku 250.000, maka tinggal sisa 1.250.000. Nah, setelah itu kita tinggal drag ke bawah untuk melihat nanti saldo-saldo akhirnya setelah dikurangi maupun ditambahkan dengan transaksi-transaksi yang lain. Lanjut di tanggal 3 Mei misalnya ada pembayaran isi ulang gas. Nah, pembayaran isi ulang gas. Maka kalau kita membayar, logikanya adalah sebagai pengeluaran sebesar berapa itu? 20.000. Kita tulis, masukkan 20.000. Maka otomatis di sini saldonya akan mengikuti jumlah dari pemasukan atau pengeluaran karena kita sudah menuliskan rumus tadi di awal gitu ya teman-teman. Lanjut di transaksi tanggal 4. Pendapatan jualan siomay dan batagor. Berapa pendapatannya? Nah, kalau pendapatan berarti kita menerima kas, ada kas masuk dari hasil jualan. Maka kita akan mencatatnya dalam kolom pemasukan sebesar 200.000. Oke, di sini kita lihat saldonya juga sudah bertambah menjadi 1.430.000. Kemudian next di transaksi pada tanggal 5 Mei ada pembayaran iuran keamanan dan kebersihan. Pembayaran iuran keamanan dan kebersihan. Nah, karena kita membayar iuran keamanan dan kebersihan, maka kategorinya adalah pengeluaran sebesar 10.000. Oke, kita besarkan kolomnya. Oke. Kemudian di transaksi selanjutnya ada pendapatan jualan siomay dan batagor lagi. Jadi hasil jualan di tanggal 6 Mei sebesar 195.000. Kita tulis dalam kolom pemasukan, betul sekali. Di kolom pemasukan sebesar 195.000. Maka saldonya di sini juga akan mengikuti, bertambah 195.000 menjadi 1.615.000. Lanjut di transaksi tanggal 7 Mei. Di tanggal 7 Mei ada pembayaran sewa tempat. Pembayaran sewa tempat. Di bulan tersebut, karena kita membayar, berarti kita mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang, maka ditulis dalam kolom pengeluaran sebesar 100.000 pembayaran sewa tempat. Nah, kenapa ini muncul gitu ya? Terkadang kalau kita jualan, itu kita biasanya menyewa tempat. Nah, bukan lahan kita sendiri, otomatis kita harus membayar biaya sewa tersebut. Kita harus mencatatnya sebagai pengeluaran yang akan mengurangi saldo dari hasil jualan kita. Kemudian setelah pembayaran sewa tempat, ada lagi hasil jualan. Pendapatan lagi. Nah, jualannya nih sregep nih ya, mungkin tiap hari gitu ya jualan. Nah, kita tulis pendapatan jualan siomay 270.000. Oke, saldonya juga kita lihat sudah bertambah sebesar 270.000. Next di transaksi selanjutnya ada pembayaran retribusi.
Retribusi, karena pembayaran kita mengeluarkan uang, maka kita mencatatnya di kolom pengeluaran sebesar 5.000. Nah, retribusi ini apa sih? Retribusi itu biasanya biaya-biaya yang biasanya dibayarkan kepada otoritas setempat. Misalnya kita jualan di sekitar kampus. Pemuda setempat, Karang Taruna setempat itu memintai kita untuk membayar iuran gitu ya. Selain di luar iuran keamanan maupun kebersihan. Jadi ibaratnya karena sudah diberi izin untuk jualan di situ, kita dimintai untuk membayar retribusi. Nah, ini kita harus tulis juga sebagai pengeluaran. Kita harus mencatatnya gitu ya, teman-teman. Kemudian setelah itu ada hasil pendapatan lagi. Pendapatan jualan siomay dan batagor sebesar 115.000. Oh, kebanyakan 0 di sini, kita hilangkan 1. Nah, pendapatan jualan siomay akan menambah saldo di sini, otomatis saldonya sudah bertambah dengan sendirinya karena kita di awal sudah menuliskan rumus. Kemudian setelah itu ada beli bahan baku lagi. Nah, pembelian bahan baku ini akan mengurangi saldo di sini, maka kita tulis di kolom pengeluaran sebesar 150.000. Nah, saldonya juga sudah otomatis akan menyesuaikan. Next, di transaksi selanjutnya misalnya ada pembuatan banner. Pembuatan banner ini berkaitan dengan promosi ya teman-teman. Kalau kalian punya produk, itu lebih baik memang dikenalkan dengan cara apa? Misalnya kalian membuat banner untuk dipasang di dekat stand kalian gitu ya. Atau membuat stiker misalnya yang akan ditempel di kemasan produk, sehingga orang-orang yang beli itu akan lebih mengetahui produk kalian. Nah, di sini berarti pembuatan banner, stiker, pamflet, kemudian MMT itu merupakan kategorinya adalah biaya iklan. Maka kita tulis, kasih keterangan saja ya bahwa pembuatan banner ini untuk tujuan promosi, biaya iklan. Nah, di sini sebesar 60.000. Maka kita bayar biaya cetak, biaya desain untuk membuat banner itu sebesar 60.000. Kita catatnya dalam kolom pengeluaran. Lalu kemudian ada lagi di sini transaksi selanjutnya pendapatan lagi. Pendapatan jualan siomay dan batagor lagi. Berarti kita tulis dalam kolom pemasukan sebesar 235.000. Otomatis kita lihat saldonya di sini sudah bertambah ya teman-teman. Lalu next di transaksi selanjutnya yaitu pembayaran listrik. Nah, untuk pembayaran listrik, biasanya kalau kita sewa tempat, kita menggunakan listrik di tempat tersebut. Otomatis kita harus membayarnya, dan itu dicatat dalam kolom pengeluaran. Sebesar misalnya 30.000, maka otomatis akan mengurangi saldo di sini. Nah, berkurang 30.000 menjadi 1.890.000. Nah, terakhir misalnya di sini ada transaksi pengambilan pribadi. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pengambilan pribadi dari hasil uang jualan itu harus dicatat, karena kalau tidak dicatat maka otomatis nanti lama-lama kita nombok terus ya dalam jualan tersebut. Karena kita menganggap bahwa uang itu milik kita, padahal tidak, uang tersebut adalah modal dalam usaha kita, sehingga kita harus memisahkan gitu ya. Dan kita harus mencatat kalau kita mengambil uang dari hasil usaha yang kita kelola. Jadi dipisah teman-teman. Kalau dalam istilah akuntansi namanya adalah prive atau prive, pengambilan pribadi dari hasil usaha. Maka di sini harus dicatat. Kita tulis saja dengan istilah biasa gitu ya. Nggak usah pakai prive. Kita tulis saja pengambilan pribadi. Kita kasih keterangan untuk pembayaran SPP anak gitu. Jadi biar tahu, oh ini kita ngambil dari uang jualan itu untuk keperluan apa toh? Ternyata untuk keperluan pembayaran SPP anak sebesar 100.000. Kalau kita mengambilnya itu tidak akan dikembalikan, ya udah ambil gitu aja, tinggal ambil. Maka nanti akan mengurangi modal teman-teman, sehingga di sini harus dicatat. Nah, begini teman-teman. Akhirnya sampai di pertengahan bulan Mei,
saldonya menjadi 1.790.000. Kita bisa langsung bandingkan. Saldo di awal bulan tadi 1.500.000 sampai dengan di tanggal 15 Mei atau di pertengahan bulan misalnya, ternyata saldonya menjadi 1.790.000. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada kenaikan jumlah saldo, artinya modal kita itu bisa dikatakan bertambah, tidak berkurang. Artinya bisa dikatakan ini mungkin ada keuntungan, gitu ya, ada labanya karena ada kenaikan saldo begitu. Nah, untuk menghitung laba atau rugi kita mungkin di next video selanjutnya ya. Jadi kita biar bertahap, video selanjutnya mungkin akan ada bagaimana kita membuat laporan laba rugi dari usaha kecil-kecilan yang kita kelola. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.